Selamat datang di channel Literatus. Sebagaimana diketahui bersama, Krisha Murty adalah ketua tim penyidik dalam kasus kopi sianida. Jenderal Polisi Bintang 2 ini masih berpangkat kombes pada waktu menangani perkara kopi sianida. Perlu diingat pula bahwa Krisha Murty lah yang menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida. Jangan lupa pula bahwa Ferdy Sambo, pelaku pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, merupakan wakil Krisha Murty dalam menangani kasus kopi sianida. Inilah flashback Krisha Murty dalam kasus kopi sianida. Pertama, mengenai alat bukti untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika memenuhi syarat alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP ini kemudian disempurnakan oleh MK melalui putusan MK nomor 21 tahun 2014 bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka kalau sudah memenuhi minimal 2 alat bukti. Dalam keterangannya setelah menetapkan Jessica sebagai tersangka, Krisha Murty menyebutkan bahwa satu alat bukti sebenarnya sudah memenuhi unsur menetapkan seseorang sebagai tersangka. Bahwa dalam melakukan penangkapan minimal satu alat bukti itu sudah bisa dipenuhi. Padahal, alat bukti ketika menetapkan Jessica sebagai tersangka tidaklah jelas. Sedotan alias pipet yang digadang-gadang bukti kunci malah hilang ditelan bumi. Apakah pipet itu ada sekarang? Pipet tidak termasuk dalam barang bukti yang disita. Hilang yang mulia. Hilang. Begitu pula celana jeans Jessica yang hilang ditelan bumi. Keterangan Krisha Murty ke awak media terkait alat bukti juga sangat memalukan. Bagaimana mungkin satu bukti sudah dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka? Sementara menurut pasal 184 ayat 1 KUHP harus minimal 2 alat bukti. Hal seperti ini tidak dapat dipungkiri mendatangkan kecurigaan publik, karena penetapan Jessica sebagai tersangka sepertinya sangat dipaksakan. Kedua, soal celana Jessica yang hilang. Dalam keterangannya kepada awak media, Krisha Murty menerangkan bahwa ada salah satu saksi yang memberikan keterangan bahwa Jessica membuang celana yang dipakainya di TKP. Ia juga menjelaskan bahwa penyidik sudah mencari celana tersebut, tapi tidak berhasil ditemukan. Salah satu saksi yang mengatakan yang bersangkutan diminta untuk membuang celana. Kami cari tempat sampah tidak ketemu, kita cari sampai ke pool sampah, kita obok-obok, tidak ketemu. Anehnya, saksi yang disebut Krisha Murty ini tidak pernah muncul di persidangan. Kalau dicermati, saksi yang dimaksud adalah pembantu rumah tangga Jessica, dan hingga persidangan usai, pembantu rumah tangga Jessica tidak pernah diperkenankan hadir di persidangan. Terkait celana jeans Jessica yang hilang, pada waktu itu menjadi perbincangan yang cukup menghebohkan publik. Tentu saja, Jessica dikutuk dan disumpah serapah. Namun demikian, yang paling aneh kalau dicermati ialah, mengapa bukti-bukti yang berkaitan dengan racun sianida, semuanya dinyatakan hilang. Bukti pipet hilang. Bukti celana juga hilang. Lalu, apa yang menjadi alat bukti? Jessica memasukkan racun ke kopi Mirna. Kalau dikatakan buktinya CCTV, maka perlu diingat bahwa CCTV itu adalah bukti petunjuk, bukan bukti langsung. Ketiga, soal pengakuan Jessica yang dipaksa Krisha Murty untuk mengaku. Dalam pembelaannya, Jessica menerangkan bahwa ketika berada di sel khusus, ia didatangi Krisha Murty dan diminta untuk mengakui bahwa ia memang pelaku yang meracuni Mirna. Selain itu, Jessica juga menceritakan bahwa kalau Jessica mengaku telah meracuni Mirna, maka Jessica akan dapat keringanan hukuman. Bahkan, Krisha Murty menawarkan Jessica dengan hukuman ringan, yakni hanya penjara 7 tahun. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akanlah dihukum mati. Seumur hidup juga saya akan nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Ketika ini terjadi, yakni Jessica mengaku telah meracuni Mirna, maka tetap akan mendatangkan kontroversi, yakni pada waktu putusan hakim. Tidak mungkin, Jessica yang dituduh melakukan pembunuhan berencana, hanya dihukum 7 tahun. Sementara, pasal 140 KUHP mengatur bahwa, hanya ada 3 bentuk hukuman, dalam perkara pembunuhan berencana, yaitu, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penjara 20 tahun.
Terkait pengakuan Jessica, sudah dapat dipastikan bahwa memang benar demikian, karena hingga sekarang, Krissamurti tidak pernah menolak pengakuan Jessica tersebut. Jangan lupa dukung channel ini.